بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Tafsir Ibnu Katsir, panggilan Allah, surat Al-Maidah ayat 1. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Az-Zuhri, ia berkata, apabila Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah oleh kalian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari mereka. Mengenai firman-Nya, aufu bil uqud, penuhilah janji-janji itu, Ibnu Abbas, Mujahid dan beberapa ulama lainnya mengatakan yang dimaksud dengan janji adalah akad. Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma' tentang hal itu. Ia mengatakan perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya. Mengenai firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Ali bin Abi Talhah mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardukan dan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya. Kemudian Allah mempertegas hal itu lagi. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Mengenai ayat aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu, Ibnu Abbas mengatakan hal itu menunjukkan keharusan berpegang dan menepati janji, dan hal itu menuntut dihilangkannya hak pilih dalam jual beli. Demikianlah madhab atau pendapat Abi Hanifah dan madhab Imam Malik. Namun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama. Yang menjadi dalil dalam hal itu adalah hadis yang ditegaskan dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar, hak memilih untuk jadi atau membatalkannya selama mereka belum berpisah. Sedangkan dalam lafaz lain menurut riwayat Al-Bukhari adalah sebagai berikut. Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing dari keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah. Itu jelas sekali sharih dalam menetapkan adanya hak pilih dalam jual beli sebagai kelanjutan bagi perjanjian jual beli. Dan hal itu tidak menafikan keharusan berpegang teguh pada perjanjian. Justru menurut syariat, hal itu merupakan konsekuensi dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, berpegang teguh pada perjanjian merupakan bagian dari kesempurnaan pemenuhan janji. Firman Allah, Uhillat lakum bahimatul an'ami, dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Demikian yang dikatakan oleh Abul Hasan, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya. Ibnu Jarir mengatakan, dan demikian halnya menurut bangsa Arab. Umar dan Ibnu Abbas serta beberapa ulama juga telah menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang membolehkan memakan janin binatang yang sudah mati dalam perut induknya jika induk tersebut telah disembelih. Dan mengenai hal itu telah ditegaskan oleh sebuah hadis dalam kitab Sunan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id. Ia berkata, kami bertanya, Ya Rasulullah,
kami menyembelih unta betina dan menyembelih sapi atau kambing yang di dalam perutnya terdapat janin anaknya. Apakah kami harus membuangnya ataukah kami boleh memakannya? Maka beliau, Rasulullah SAW menjawab, jika kalian mau, makanlah janin tersebut, karena penyembelihannya, kehalalannya terletak pada penyembelihan, kehalalan induknya. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut adalah hadis hasan. Firman Allah, illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, kecuali apa yang diberitahukan kepada kalian berupa pengharaman sebagian binatang tersebut dalam beberapa kondisi tertentu. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum, yaitu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, berhaji atau umrah. Sebagian ulama mengatakan kata ghair adalah mansub, karena kedudukannya sebagai hal yang menerangkan keadaan. Yang dimaksud dengan binatang ternak tersebut adalah binatang yang jinak, terdiri dari unta, sapi, dan kambing. Dan yang termasuk dalam kategori liar, misalnya kijang, sapi liar, dan keledai. Dari kelompok binatang jinak itu dikecualikan binatang seperti yang dijelaskan di depan. Dan dari kelompok-kelompok binatang liar dikecualikan binatang yang diburu ketika dalam keadaan berihram. Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah, kami, Allah, halalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali orang yang diberlakukan baginya pengharaman berburu ketika sedang berihram. Hal itu didasarkan pada firman-Nya yang artinya, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Artinya, kami, Allah halalkan bangkai binatang bagi orang-orang yang benar-benar terpaksa, dengan syarat ia tidak menginginkan hal itu dan tidak pula berlebihan. Demikian halnya di sini, sebagaimana telah kami halalkan semua binatang ternak dalam segala keadaan, lalu mereka diharamkan berburu ketika sedang berihram, karena Allah telah menetapkan hal itu, dan Dia Maha Bijaksana dalam segala perintah dan larangannya. Oleh karena itu, Allah berfirman, Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukumnya sesuai dengan yang Dia kehendaki.